Investor Mhm. melihat perkembangan makmur ataupun melihat pola investasi di Indonesia seperti apa? Oke, jadi kalau di kondisi seperti sekarang ini mungkin investor retail akan itu ya lagi pada takut ya kalau mau berinvestasi di saham gitu. Nah, mungkin di saat-saat kondisi seperti ini mungkin yang mereka cari adalah produk investasi yang lebih stabil gitulah, seperti misalnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang gitu. Oke, namun seberapa besar sih Makmur melihat aliran dana asing yang bisa terdampak jika tensi dagang antara AS dan juga China ini kembali meningkat tajam? Oke, jadi dari awal tahun sampai sekarang nih, net sell asing itu udah lebih dari 35 triliun ya di IHSG aja. Nah, eee, baik investor maupun pengusaha yang mereka paling nggak suka tuh dengan ketidakpastian gitu. Jadi selama masih ada ketidakpastian, mereka tuh akan cenderung untuk lebih memilih wait and see. Jadi mereka akan menunda investasi, mereka juga akan mengerem rencana ekspansi bisnisnya gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat sih dana asing 35 triliun ini belum akan kembali ke Indonesia ya. Oke, Mhm, nah di tengah memang masih terombang-ambingnya kondisi mhm. ekonomi geopolitik global saat ini, apakah mungkin saham-saham retail ini lebih banyak diminati masyarakat atau seperti apa? Mmm, jadi kalau di kondisi seperti ini yang saya lihat adalah, saham-saham itu memang sedang terdiskon gitu, tapi belum tentu itu sesuai dengan profil risiko masing-masing kan. Jadi kalau orang yang profil risikonya lebih konservatif gitu, meskipun saham-saham sedang murah, mereka mungkin tetap akan berinvestasi di reksadana ya, seperti pendapatan tetap atau pasar uang. Oke, jadi sebetulnya apa sih Mhm. instrumen investasi yang saat ini memang paling aman dan paling diminati oleh investor yang ada di Makmur? Hmm, oke. Jadi di kondisi seperti ini sih, reksadana pendapatan tetap dan, yang menariknya reksadana campuran yang, mayoritas asetnya berinvestasi di obligasi korporasi. Itu terus menjadi favorit sebagian besar nasabah makmur. Ini karena berdasarkan kinerja historis, reksadana yang basisnya adalah obligasi korporasi, itu bisa memberikan return yang menarik dengan risiko yang terukur, gitu. Oke, I see. Mhm, Nah, ini bagaimana proyeksi pertumbuhan investor retail di Indonesia di 2025 ini mengingat kita mhm. tahu faktor eksternal begitu ya seperti kebijakan Trump dan juga suku bunga The Fed. Oke, jadi, saya melihat pertumbuhan investor retail itu akan banyak dari reksadana tahun ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, orang kan akan mencari sesuatu yang lebih stabil gitu, yang return-nya cukup menarik, tapi risikonya terukur gitu. Sedangkan kalau saham kan tahun ini tuh risikonya mungkin sedang tinggi ya, karena harganya sangat volatile ya, gitu. Tapi dengan adanya platform digital gitu, platform investasi seperti Makmur itu, mereka kan bisa buka rekening investasi secara full online hanya dalam 5 menit gitu. Jadi di Makmur sendiri sih kita belum melihat ada perlambatan ya dari tren pertumbuhan jumlah investor maupun aset under management atau AUM. Semuanya masih positif sih, cukup positif sampai saat ini. Baik, masih positif begitu ya proyeksinya Iya. di tahun ini. Kalau untuk tahun depan seperti apa? Dan mungkin bisa nih Pak Sander Mhm, diberikan sedikit literasi kepada pemirsa cnn Indonesia mungkin mhm. apa keuntungannya apabila kita menabung di reksadana begitu. Oke, jadi kalau menabung di reksadana itu kan, kita intinya apa ya, untuk investasi jangka panjang gitu. Jadi misalnya kalau di kondisi seperti sekarang ini gitu, kalian misalnya profil risikonya itu, konservatif gitu atau moderat gitu. Mungkin kalau kalian masuk ke saham, kalian itu nggak biasa dengan fluktuasi harganya, jadi malah nggak bisa tidur, jadi susah tidur gitu. Sedangkan kalau kalian masuk ke reksadana gitu, seperti obligasi, itu kan return-nya masih cukup menarik dan risikonya terukur gitu. Fluktuasi harganya nggak akan sebesar saham gitu. Jadi ya kalian tetap masih bisa tidur nyenyak gitu. Dibandingkan kalau misalnya ya kalian masuk ke saham gitu. Kalau deposito ya bisa-bisa aja, tapi deposito tentu juga ada kelemahan kan. Pertama ada lock up period-nya gitu misalnya. Sedangkan reksadana bisa dicairkan kapan saja. Dan return-nya itu rata-rata di atas deposito gitu. Oke, nah return ini berapa sebetulnya Pak Sander? Heeh. Kalau untuk reksadana pendapatan tetap sih mungkin, bisa sampai, 6,5 sampai, 7,5-8% itu masih ada gitu. Kalau reksadana pasar uang antara 5 sampai 6% gitu. Mhm, Oke, nah mungkin terakhir dari kami ini mhm. apa pesan utama Makmur kepada investor muda yang ada di Indonesia dalam menyikapi tantangan pasar global yang ada sekarang ini? Oke, jadi kalau krisis itu di dalam bahasa Tionghoa itu, nama katanya itu Weiqi. Weiqi itu terdiri dari dua kanji. Yang pertama itu, Weishian dan yang kedua itu Qihui. Jadi Weishian itu artinya adalah bahaya atau danger.
Qihui itu artinya opportunity atau kesempatan. Jadi artinya di setiap krisis memang ada bahaya, tapi pasti ada juga kesempatan. Untuk investor agresif, selamat, Anda punya kesempatan untuk membeli saham di harga murah karena tarif Trump gitu. Untuk yang investor konservatif gitu, nggak apa-apa, nggak usah FOMO gitu. Tetap berinvestasi sesuai dengan profil risiko kalian aja. Buat apa kalian tidurnya jadi nggak nyenyak gara-gara mengejar cuan gitu. Nah, yang penting itu adalah mulai. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. The second best time is now. Betul. Untuk reksadana atau saham? Untuk segala macam investasi, investasinya sesuai dengan profil risikonya aja gitu. Kalau saham kan juga lagi murah, kalau mau yang stabil ya bisa di reksadana gitu.